Halo semua, kali ini Bilhanet mau sharing bagaimana cara meremote web management OLT. Di sini saya menggunakan Hyoso HA7302CS. Jadi bisa juga digunakan untuk OLT yang lain. Jadi di sini saya mau meremote atau mengatur agar web management ini bisa diremote dari jarak jauh atau dari luar jaringan, misalnya menggunakan data seluler di ponsel atau di HP ya, atau bisa juga menggunakan WiFi yang bukan di jaringan mikrotik. Misalnya teman-teman sedang di luar kota dan ingin mengecek web management dari OLT-nya, maka bisa diremote dari jarak jauh. Dan untuk video ini adalah lanjutan dari video yang kemarin. Jadi di sini untuk OLT-nya sudah diubah IP manajemennya, satu segmen dengan hotspot mikrotik atau bisa juga dibuatkan IP baru, intinya yang terdaftar di IP address di mikrotiknya. Jadi untuk Hyoso ini sudah tidak menggunakan yang default 0.88, tapi sudah saya ubah satu segmen dengan hotspot seperti ini dan sudah bisa diakses. Nah, jadi sudah aktif untuk remote lokalnya. Kemudian untuk bisa meremote dari jarak jauh, tentunya kita membutuhkan IP public atau bisa juga menggunakan VPN remote atau remote VPN ya. Di sini saya contohkan juga, saya gunakan dari host ddns.as atau FreeDDNS ya, FreeDDNS Tunnel. Jadi ini saya menggunakan VPN remote dari FreeDDNS Tunnel. Saya belum bikin, jadi saya langsung saja ke proses pembuatan akun VPN-nya di bagian sini ya. Jadi kalau teman-teman sudah punya akun VPN-nya bisa di skip untuk proses ini. Nah, di sini saya pakai yang servernya, saya pakai yang Australia saja ya, yang 1000 koin, yang seperti ini. Kemudian username-nya misalnya Bilhanet OLT, ternyata nggak bisa, BilhaOLT seperti ini. Kemudian passwordnya seperti ini saja. Port for remote. Nah, di sini karena kita tidak akan meremote Winbox atau tidak meremote Micmon, jadi portnya kita bisa bikin sendiri sesuai keinginan. Bisa 1234 atau bisa juga 2222 ya, terserah teman-teman. Jadi ini intinya nanti yang digunakan untuk merouting di dalam mikrotiknya nanti. Atau bisa juga 81, 82, terserah ya. Ini saya contohkan misalnya 8123. Nah, saya contohkan seperti ini saja. Ini saya, karena ini buat testing jadi tidak saya perpanjang otomatis. Kemudian saya order. Nah, ini sudah sukses, VPN remote was successfully created. Bisa diklik go back to list ya untuk melihat list yang aktif seperti ini. Kemudian saya klik manage. Nah, ini sudah aktif. Langkah berikutnya teman-teman bisa langsung copy ini seperti ini. Ini langsung di copy saja, nanti dimasukkan ke Winbox, tapi saya coba untuk mengkonfigurasi secara manual. Jadi saya masuk dulu ke Winbox-nya, kemudian masuk ke interface atau bisa lewat menu PPP, kemudian di interface tambah sesuai dengan akun VPN-nya. Di sini menggunakan akun VPN-nya itu OVPN. Nah, di sini menggunakan OVPN, jadi saya gunakan juga yang OVPN client. Kalau VPN teman-teman menggunakan PPTP atau SSTP atau L2TP, silakan teman-teman sesuaikan. Karena ini menggunakan OVPN, jadi saya pilih OVPN client. Nah, di sini untuk name-nya bisa dikasih nama remote OLT. Kemudian di tab dial out, isikan sesuai datanya. Connect to-nya diisi dengan yang ini di copy saja, kemudian dipaste ke connect to. Untuk portnya default dibiarkan ya, ini port default dari
OVPN Mikrotik, kemudian usernya yang perlu diisi adalah usernya. Nah, untuk host DDNS ini memang kadang susah di copy ya, jadi agak repot. Di sini untuk usernya di paste ke sini, kemudian passwordnya yang tadi dibuat juga. Passwordnya di sini. Nah, yang lain dibiarkan saja, kemudian di apply. Oh ya, di sini di bagian connect to ini saya jadi jangan sama portnya ya. Ini ternyata ke paste tidak ketahuan, jadi dihapus saja. Jadi cuma seperti ini saja untuk connect to-nya. Saya coba apply lagi, makanya tadi disconnect ya. Nah, ini sedang mengkoneksikan. Nah, ini sudah. Nah, ini untuk statusnya sekarang sudah connected. Artinya untuk VPN-nya sudah running. Sampai di sini belum bisa digunakan untuk meremote. Jadi langkah selanjutnya adalah kita masuk ke IP, kemudian ke firewall. Di bagian NAT ya, NAT. Di sini tambahkan NAT baru. Bagian general, chain-nya dipilih DST NAT. Kemudian DST address-nya adalah IP yang dikasih dari VPN-nya, bisa dicek di sini. IP VPN. Nah, yang ini ya. IP VPN ini teman-teman silakan copy. Yang di copy itu IP lokal VPN-nya ya, bukan IP servernya. Jadi IP yang VPN ini ditempel atau dipasang ke DST address. Kemudian protokolnya TCP, DST port ya. DST portnya sesuai port yang tadi kita buat sendiri, yaitu 8123. Ini port yang di remote yang kita buat sendiri ya, 8123. Kemudian actionnya, di action pilih DST NAT. Kemudian to address-nya adalah IP web management dari OLT-nya. Jadi IP OLT saya adalah yang sudah saya ubah di bagian network ini ya, 10 20 30 254. Jadi ini sesuai settingan IP web management dari OLT-nya. Itulah kenapa saya ubah satu segmen agar bisa diremote dari Mikrotik dan juga nantinya bisa diremote dari luar jaringan seperti ini. Jadi to address-nya adalah 10.20.30.254. To portnya juga disesuaikan dengan port untuk mengaksesnya, karena saya tidak merubah apa-apa, jadi default portnya adalah 80. Jadi di sini to portnya juga diisi 80. Ini bisa dikasih komen NAT remote OLT, jadi nanti tidak bingung. Di apply. Oke. Nah, ini sudah ada NAT remote OLT. Sekarang saya contohkan mengakses alamat remote-nya. Jadi untuk alamat remote-nya adalah ini. Teman-teman bisa disimpan di HP atau di catatan ya. Alamat remote-nya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi alamat server _2 port yang dikasih dari VPN-nya. Nah, ini sudah bisa masuk dan minta password. Nah, sekarang artinya ini sudah berhasil diremote dari luar jaringan. Meskipun di sini saya menggunakan jaringan Mikrotiknya, tapi sudah bisa mengakses ini. Sekarang saya coba contohkan mengakses alamat publik ini atau remote ini dari jaringan data seluler ya. Saya menggunakan HP saja. Ini saya logout dulu yang di komputer. Nah, ini saya sudah membuka HP, WiFi-nya saya matikan, kemudian hanya menggunakan data seluler. Nah, ini sudah membuka meskipun agak pelan ya, karena sekali lagi saya menggunakan VPN server dari Australia, jadi tentunya lebih lemot. Nah, ini sudah bisa diakses dari data seluler dan lewat HP ya. Jadi sudah berhasil untuk cara mengatur agar OLT bisa diremote dari jarak jauh atau dari luar jaringan Mikrotik atau melalui
data seluler. Kurang lebihnya seperti itu, semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang mungkin sedang membutuhkan. Dan jangan lupa buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, silakan di subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.